Penggunaan bahasa asing di ruang publik mendominasi, masalah yang harus segera diperbaiki. Saya Nuriza dengan NIM 23020300022. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan wujud nyata dari penghormatan kita terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan wujud dari kebanggaan, jati diri, dan juga persatuan bangsa Indonesia. Sayangnya, dalam realitas kehidupan sehari-hari, kita masih sering menjumpai penggunaan bahasa asing yang mendominasi tanpa disertai dengan padanan bahasa Indonesia. Berikut beberapa contoh pelanggaran penggunaan bahasa yang ditemukan di lapangan. Yang pertama adalah produk Diamond Milk. Label produk menggunakan bahasa Inggris seperti from fresh milk, UHT milk, dan with 9 vitamins and 6 mineral tanpa padanan bahasa Indonesia, padahal seharusnya bisa disampaikan dengan dari susu segar, susu UHT, dan dengan 9 vitamin dan 6 mineral. Yang kedua adalah pada nama usaha. Spanduk AJM Banana Stationery menggunakan stationery tanpa padanan toko alat tulis. Kemudian ada papan pemberitahuan di toko dan juga di kantor pelayanan ATM, yaitu pada tulisan closet yang terpampang besar di pintu tanpa tambahan kata tutup yang tentunya lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kemudian ada papan exit di Puslakes UNES yang seharusnya bisa disertai dengan padanan bahasa Indonesia keluar. Pelanggaran-pelanggaran tersebut bertentangan dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi produk, barang atau jasa dalam negeri maupun luar negeri, serta pada nama bangunan, lembaga, dan papan informasi umum. Penggunaan bahasa asing ini diperbolehkan, tetapi sifatnya hanya sebagai pelengkap, bukan sebagai bahasa yang utama. Hal ini juga masuk dalam lingkup pengawasan dari Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025. Mengapa hal ini penting? Karena tidak semua orang memahami bahasa asing. Saat informasi umum seperti tutup, keluar, atau toko alat tulis diganti dengan istilah asing, itu berarti kita sedang membatasi akses bagian masyarakat terhadap informasi tersebut. Maka dari itu, mari kita jaga dan lestarikan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa kita secara konsisten di ruang publik. Ini menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang peduli dan menghargai aturan serta budaya sendiri. Bahasa bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga soal sikap. Sikap cinta tanah air bisa dimulai dari hal yang sederhana. Kita berhenti menganggap penggunaan bahasa asing sebagai tolak ukur modernitas. Yang modern adalah yang patuh pada aturan dan menghargai identitas nasional. Gunakanlah bahasa Indonesia di ruang publik dengan bangga, dengan benar, dan dengan penuh tanggung jawab. Jika bukan dari kita, siapa lagi?